فبأي آلاء ربكما تكذبان إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kemudian penulis beliau melanjutkan dalam kitabnya Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi, yaitu aqsamul harfi, macam-macam huruf. Tadi dijelaskan yang pertama adalah huruf, yang kedua adalah al-kalimat, kata. Kemudian yang ketiga al-jumlatu al-mufidatu atau nama lainnya kalam. Maka mulai dari unsur terkecil yaitu huruf yang menyusun kata, kemudian kata yang menyusun kalimat, kemudian baru kalimat atau kalam. Dan syaratnya tadi sudah dijelaskan ada 4. Sekarang masuk ke perinciannya yang paling awal, yaitu perincian huruf. Aqsamul harfi, macam-macam huruf. Dalam bahasa Arab dijelaskan oleh penulis Muyassar bahwasanya aqsamul harfi, macam-macam huruf ada 2 macam. Jadi huruf dalam bahasa Arab ada 2. Yang pertama harfun hijaiyun, huruf hijaiyah, atau nama lainnya mabaniyun, harfun mabaniyun, huruf mabani. Yang kedua harfun ma'aniyun, huruf yang memiliki makna. Maka diingat aqsamul harfi, macam-macam huruf ada 2. Yang pertama yaitu harfun hijaiyun atau mabaniyun, huruf hijaiyah. Apa itu huruf hijaiyah? Yaitu dia itu yang menyusun kata dan dia tidak memiliki makna. Maka kita tahu bersama bahasanya dari sini kita ketahui al-harfu, definisi yang dijelaskan oleh penulis, yaitu ma yatarakabu minhu al-kalimatu, huruf yang mana? Harfun hijaiyun, bukan harfun ma'aniyun. Kenapa? Karena penulis nanti harfun ma'aniyun, nanti contohnya misalnya ala itu harfun ma'ani dan dia masuk ke dalam kalimah, ke dalam kata. Kenapa? Karena ala itu lafdun lahu maknan, lafad yang memiliki makna. Maka dia harfun ma'ani ini nanti masuk ke dalam kata, bukan huruf. Sebagaimana yang dijelaskan oleh penulis yang di awal, yaitu definisi huruf ma yatarakabu minhu al-kalimatu. Contoh huruf hijaiyah, contohnya ya kan, itu lihat alif, ba, ta, fa dan seterusnya. Semua huruf hijaiyah. Maka dia yang menyusun kata dan tidak memiliki makna. Huruf hijaiyah itu tidak memiliki makna. Tidak memiliki makna. Kemudian contoh huruf ma'ani di sini oleh penulis disebutkan wa, artinya dan. Meskipun satu huruf dia memiliki makna, maka wa di sini termasuk apa? Termasuk al-kalimah, termasuk kata. Kenapa? Lafdun lahu maknan. Ya lafad yang memiliki makna. Beda dengan waw yang dia misalnya huruf hijaiyah. Kemudian au artinya atau. Thumma kemudian min dari. Maka ini contoh-contoh yang dibawakan oleh penulis huruf atau harfun ma'aniyun. Maka diingat harfun ya, aqsamul harfi, macam-macam huruf dalam bahasa Arab ada 2. Yang pertama harfun hijaiyun atau nama lainnya harfun mabaniyun, yaitu huruf yang tidak memiliki makna, atau ini yang dijelaskan oleh penulis di definisi awal ma yatarakabu minhu al-kalimatu. Yang kedua harfun ma'aniyun, dan harfun ma'aniyun ini masuk ke dalam al-kalimah, masuk ke dalam kata. Pendengar radio Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita masuk ke halaman yang kedua dari kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi. Kita masuk ke dalam perincian al-kalimah. Jadi penulis mengatakan anwa'ul kalimati, jenis-jenis kata. Jadi kalimat kalau dalam bahasa Indonesia artinya kata. Anwa'ul kalimati, jenis-jenis kata. Maka para ulama nahwu mereka meneliti, istiqra' wa tatabbu' mereka meneliti, yaitu dari Al-Quran, dari sunnah Nabi, dari syair-syair Arab,
bahwasanya kata dalam bahasa Arab itu tidak mungkin lepas dari 3 hal atau 3 macam. Yang pertama, ismun, yang kedua, fi'lun, yang ketiga, harfun. Maka apa dalilnya bahwasanya anwa'ul kalimah, macam-macam kata itu ada 3? Maka kita katakan ini penelitian para ulama ahli bahasa. Para ulama nahwu, para ulama bahasa, mereka meneliti bahwasanya dalam bahasa Arab tidak mungkin kata itu lepas dari 3 hal ini. Kalau enggak isim, fi'il, ya huruf. Maka demikian. Demikian juga para ulama ketika membagi tauhid ada 3. Ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Apa dalilnya? Maka para ulama meneliti tauhid itu tidak mungkin lepas dari 3 hal ini. Kalau itu berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala, itu tauhid rububiyah. Kalau itu berkaitan dengan perbuatan hamba, yaitu untuk mengabdi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tauhid uluhiyah. Kalau itu berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, maka itu namanya tauhid asma wa sifat. Demikian juga, maka dalilnya adalah istiqra' wa tatabbu'. Para ulama meneliti, maka tidak mungkin lepas dari 3 hal ini. Maka kita katakan anwa'ul kalimah, macam-macam kata dalam bahasa Arab ada 3. Yang pertama ismun, isim, atau dalam bahasa Indonesia kata benda. Kata benda, meskipun tidak mewakili maknanya secara sempurna, isim, ya kan? Kemudian fi'lun, kata kerja. Harfun, huruf. Harfun yang mana ini? Harfun yang anwa'ul kalimah. Dari 2 huruf tadi, maka kita katakan karena yang namanya al-kalimah itu lafdun lahu maknan, yaitu lafaz yang memiliki makna, maka harfun di sini adalah harfun ma'niyun. Jadi harfun yang dijelaskan di sini oleh penulis adalah harfun ma'niyun, bukan harfun hijaiyun. Karena huruf hijaiyah itu bukan termasuk kata. Dia yang menyusun kata. Maka kita lihat, kita fahami, kita hafalkan bahwasanya yang namanya kata al-kalimah atau kata dalam bahasa Arab itu ada 3. Ismun, fi'lun, wa harfun. Isim, fi'il, dan huruf. Kita bahas yang pertama, perincian. Maka bagaimana bagusnya penulis yaitu pertama mulai dari yang global, ya kan, kemudian dirinci. Sekarang kita rinci yang pertama, al-ismu, isim atau kata benda. Apa yang dimaksud dengan isim? Penulis belum mengatakan al-ismu huwa, isim dia itu adalah kalimatun dallat ala maknan walam tuktaron bizamanin. Yang namanya isim adalah kalimatun, yaitu kata. Kata, maka lepas dari ini huruf mabani. Itu kalimatun, dia kata dallat ala maknan, yang menunjukkan atas suatu makna. Ini yang pertama. Isim adalah kata yang menunjukkan atas suatu makna, yaitu kalimatun dallat ala maknan. Yang kedua, yang penting untuk kita ingat, walam tuktaron bizamanin. Dan isim itu tidak terkait dengan zaman, dengan waktu tertentu. Nanti beda dengan huruf, beda dengan fi'il. Maka yang namanya isim adalah kalimatun dallat ala maknan walam tuktaron bizamanin, yaitu kata yang dia menunjukkan atas suatu makna dan tidak terkait dengan waktu tertentu. Ini namanya isim atau kata benda. Contoh, Muhammadun, Muhammad. Muhammad dia kata memiliki makna. Muhammad nama, ya kan? Ustadun, ustad, artinya ustad. Tilmidun, seorang murid. Khailun, kuda, ya kan? Kalbun, anjing, ya kan? Kitun, kucing. Daftarun, buku tulis. Mirsamun, ya kan? Alat untuk menggambar. Tobasirun, papan tulis. Samsun, ya kan? Matahari. Komarun, bulan. Asjarun, pohon-pohon. Maka ini semuanya dikatakan isim, kata benda. Karena dia kenapa? Yang pertama, kalimatun dalat alam maknan. Jadi contohnya misalnya tilmidun, dia kata tersusun dari beberapa huruf hijaiyah, ta, lam, mim, ya, sama dzal.
Maka ini namanya kata. Dan memiliki makna. Maka ini namanya kata. Karena dia yaitu lafdun lahu makna. Tersusun dari beberapa huruf hijaiyah dan memiliki makna. Kemudian walam tuktaron bizamanin. Dan tilmidun itu tidak terkait dengan waktu tertentu. Waktu sekarang akan datang atau lampau. Maka ini namanya isim. Jadi yang pertama adalah isim. Maka syarat isim, kita lihat definisi dari isim ada dua. Yang pertama, kalimatun dalat ala maknan. Ya, suatu kata yang menunjukkan atas makna. Sudah memiliki makna. Maka ini nanti tidak termasuk di sana, yaitu huruf. Huruf itu, dia itu maknanya tidak bisa difahami secara sempurna, kecuali apabila bersambung dengan kata yang lain. Nanti insya Allah kita akan bahas tentang huruf. Jadi yang pertama adalah kalimatun dalat ala makna. Dia suatu kata yang memiliki makna tertentu. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Untuk membedakan dengan fi'il nanti. Walam tuktaron bizamanin. Dan dia tidak terkait dengan waktu tertentu. Maka ini adalah isim. Insya Allah bisa difahami. Kemudian kita masuk ke alamatul ismi. Tanda-tanda isim. Jadi isim atau kata benda itu memiliki tanda-tanda. Apabila kita membaca Al-Quran, membaca hadis Rasulullah SAW, maka kita akan tahu kata tersebut isim atau bukan jika dia terpenuhi atau ada tanda-tanda yang disebutkan oleh penulis di sini. Maka alamatul ismi, tanda-tanda isim. Maka tanda isim ini nanti sebagai pembeda antara dia dengan fi'il atau huruf. Tanda isim disebutkan oleh penulis ada 4. Yang pertama al-khafdu, khafat, atau nama lainnya al-jarru, jar. Jadi al-khafdu atau al-jarru. Mislu, contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi. Jadi ismi setelah huruf ba, ismi, bismi, maka ismi di sini kita katakan dia isim. Kenapa isim? Karena dia al-khafdu atau al-jarru. Karena dia apa? Dikasroh. Dikhafat. Dikasroh. Ismi. Bukan bismu atau bisma. Maka bismi. Maka dia ismi isim. Allahi. Lafaz jalalah Allah. Bismillahi. Maka lafaz jalalah Allahi kita katakan isim. Kenapa isim? Karena dia ada tandanya. Yaitu al-khafdu atau al-jarru. Kasroh. Ar-Rahmani juga isim, Ar-Rahimi juga isim. Maka dalam kalimat, dalam jumlah mufidah, Bismillahirrahmanirrahim, ada berapa isim? 1, 2, 3, 4. Ada 4 isim di sana. Yang pertama ismi, yang kedua lafaz jalalah Allah, yang ketiga Ar-Rahmani, yang keempat Ar-Rahimi. Semua tandanya apa? Al-khafdu atau al-jarru di kasrah. Contoh yang lain, Maliki Yaumiddin, itu yang menguasai hari kemudian, hari pembalasan. Maka Maliki Yaumiddin, Maliki kata. Ini kan Maliki di sini kata karena memiliki makna. Dan dia al-khafdu di kasrah. Ya kan? Maka dia isim. Karena isim itu salah satu tandanya adalah al-khafdu. Yaumi juga isim. Ad-dini juga isim. Maka Malik Yaumiddin tiga-tiganya isim. Jadi Malik Yaumiddin ini adalah kalam atau jumlah mufidah yang terdiri dari 3 kata dan semua katanya isim. Semua katanya isim. Yang kedua, tanda yang kedua yang dijelaskan oleh penulis adalah at-tanwinu. Tanwin. Jadi at-tanwinu, tanwin. Tanwin itu aslinya nun sukun, ya. At-tanwinu, tanwin. Tetapi tidak ditulis ketika kita menulisnya. Kemudian diganti dengan dhammatain atau fathatain atau kasratain. Contoh, rajulun, seorang laki-laki. Rajulun.
Maka rajulun di sini adalah yaitu kalimatun dalat ala maknan. Dia kata yang memiliki makna. Walang tuktaron bizamanin, dan tidak terkait dengan waktu. Rajulun itu tidak terkait dengan waktu sekarang, akan datang atau lampau. Artinya seorang laki-laki dan dia ditanwin. Maka rajulun dikatakan isim, kenapa? Karena dia memiliki tanda, yaitu harokat huruf terakhirnya tanwin. Imro'atun, demikian juga ditanwin. Seorang perempuan. Waladun, seorang anak laki-laki, ditanwin juga. Bintun, seorang anak perempuan, juga ditanwin. Kemudian yang ketiga, al-alifu wal-lamu, alif dan lam. Atau kita katakan al. Ya, atau kita katakan al. Atau ada ulama nahwu yang mengatakan al-alifu wal-lamu. Tidak masalah, al atau al-alifu wal-lamu. Mislu contoh. Maka al atau alif lam ini nanti letaknya di awal kalimat. Letaknya di awal kalimat. Kalau tanwin sama khafdu tadi di akhir kata, di akhir katanya. Kalau ini di awal kata. Contoh al-ustadu, seorang ustad. Laki-laki. Al-ustadatu, ya, ustad, ustada, ustad perempuan, ya. At-talibu, seorang murid laki-laki, penuntut ilmu laki-laki. At-talibatu, penuntut ilmu perempuan. Maka ini semuanya dikatakan isim. Kenapa? Karena dia ada tandanya, yaitu al atau al-alifu wal-lam. Dan kita ingat hukum asal isim itu ditanwin. Tanda yang pertama tadi al-khafdu, yang kedua at-tanwinu, yang ketiga adalah al-alifu wal-lam. Kemudian ada kaidah bahwasanya hukum asal isim itu ditanwin. Maka kita katakan rajulun, tilmidun, waladun, imro'atun, bintun, dan seterusnya. Kemudian ini hukum asal isim ditanwin. Kemudian tidak mungkin antara tanwin dan alif lam atau al bergabung dalam satu kata. Artinya kalau kata tersebut sudah ditanwin, nggak boleh diberi alif lam. Kalau ada alif lam, nggak boleh ditanwin. Maka nggak boleh kita katakan al-ustadun. Maka ini salah. Boleh kita memilih ustadun atau al-ustadu. Ya, nggak boleh kita katakan at-tilmidun. Ya kan? Tilmidun atau at-tilmidu. Dan seterusnya. Jadi kaidahnya bahwasanya tidak mungkin antara tanwin dan alif lam bergabung dalam satu kata. Dipilih salah satu, ditanwin atau pakai alif lam. Yang keempat, huruful jarri atau huruful khafdi, yaitu huruf jar. Huruf jar ini tanda isim. Huruf jar di sini disebutkan oleh penulis ada beberapa, ada banyak, sekitar 9. Yang pertama min. Contohnya minallahi. Min artinya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fi artinya di dalam, fil baiti, di dalam rumah. Maka dalam kata minallahi, dari Allah, maka Allahi kita namakan lafaz jalalallah ini isim. Kenapa? Karena kemasukan huruf jar min. Berarti dalam kalimat minallahi ada berapa tanda isim? Di sana ada berapa tanda isim? Maka kita katakan tidak hanya ada satu tanda huruf jar, tapi ada berapa? Ada 3. Yang pertama min, yang kedua al atau alif lam, yang ketiga al-khafdu, kasroh atau al-jarru. Fil baiti, di dalam rumah. Maka al-baiti dikatakan isim karena dia pertama ada huruf jar fi, yang kedua al-baiti itu ada alif lam, yang ketiga dia al-khaf, al-khafdu di kasroh. Kemudian ila artinya ke, ilal masjidi, ke masjid. Sama ila ini artinya ke. Ilal masjidi, al-masjidi dibaca masjidi karena kemasukan huruf jar ila. Dan al-masjidi dikatakan isim, ada beberapa tanda, yaitu yang pertama kemasukan huruf jar ila, yang kedua ada alif lam, yang ketiga di kasroh. Kemudian ala artinya di atas, alal kursiyi, di atas kursi. Maka bacanya alal kursiyi. Maka nanti kaidahnya bahwasanya suatu kata atau isim apabila dia kemasukan huruf jar, maka dia di khafd atau dijarkan.
Dan salah satu tanda jar, salah satu tanda khafat adalah kasroh. Maka nggak boleh dibaca alal kursiyu, alal kursiya, nggak boleh, alal kursiyi. Pendengar radio Muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah untuk pertemuan hari ini sedikit yang kita pelajari dari kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi. Kita sampai halaman yang kedua tentang alamatul ismi. Intinya bahwasanya alamat isim ada 4, al-khafdu, at-tanwinu, al-alifu wal lamu. Yang keempat huruful jarri. Maka kita ingat kesimpulannya pelajaran pada hari ini, kita belajar tentang masalah huruf ma yatarakabu minhu al-kalimatu, yaitu sesuatu yang menyusun kata. Di sini maksudnya huruf mabani atau huruf hijaiyah. Kemudian yang kedua al-kalimatu, yaitu kata lafdun lahu maknan, lafadz yang memiliki makna dan contoh-contohnya. Kemudian yang ketiga al-jumlatu al-mufidatu atau al-kalam. Kemudian tadi syarat-syarat kalam ada 4, al-lafdu al-murakabu al-mufidu bil wad'i. Kemudian anwa'ul harfi, macam-macam huruf ada 2, harfun mabaniyun, harfun ma'aniyun. Kemudian kita bahas anwa'ul kalimati, macam-macam atau jenis-jenis kata ada 3, isim, fi'il, huruf. Kemudian definisi isim, dan yang terakhir ciri-ciri atau tanda-tanda atau alamat dari isim. Ya, semoga yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman, kemudahan bagi kita untuk mempelajari agamanya, salah satunya dengan belajar bahasa Arab. Ya, Allah. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.